Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Pastikan hari ini kalian lebih semangat untuk belajar materi IPA Biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang pencernaan makanan, tentang organ pencernaan dari mulut sampai dengan lambung. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar materi organ pencernaan dari usus halus sampai dengan anus. Yang pertama adalah usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, menghasilkan enzim, tidak ada pencernaan mekanik. Di permukaan dalamnya terdapat lipatan-lipatan yang disebut sebagai villi atau jonjot usus, yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat makanan masuk. Usus halus nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua usus kosong atau yeyenum. Yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Bagian usus halus yang pertama tadi usus 12 jari. Di usus 12 jari nanti bermuara 2 macam saluran. Yang pertama saluran empedu yang dikeluarkan oleh hati. Ini berfungsi untuk mengemulsi lemak dan memberikan warna kuning atau kecoklatan pada urin dan feses kita. Yang kedua, saluran dari pankreas nanti akan dihasilkan hormon yang berupa insulin untuk mengatur kadar gula di dalam darah. Nah, kalian lihat di sini. Ini bagian dari usus 12 jari, bermuara 2 saluran. Saluran dari hati yang akan mengeluarkan empedu menuju ke usus 12 jari. Saluran dari pankreas akan menghasilkan insulin, sama dialirkan ke usus 12 jari. Di usus 12 jari nanti ada kerja 3 macam enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Enzimnya yang dihasilkan oleh pankreas tapi bekerjanya di usus 12 jari. Enzim tersebut adalah yang pertama, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Cara smartnya PLTA. Pankreas, lipase, tripsin, amilase. Bagian usus halus yang kedua adalah usus kosong atau yeyenum. Kim atau makanan dalam bentuk bubur yang sangat halus, yang belum sempurna akan mengalami pencernaan kembali di dalam yeyenum. Zat yang dicerna berupa, yang pertama karbohidrat akan menjadi glukosa. Yang kedua, protein akan menjadi asam amino. Yang ketiga, lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan vitamin dan mineral tidak dicerna atau tidak masuk ke dalam organ pencernaan tetapi langsung diserap oleh tubuh. Bagian usus halus yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Di dalam ileum disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi akan diserap sari-sari makanannya di bagian usus halus yang namanya ileum. Nah, ini adalah bentuk dari villi atau jonjot usus yang fungsinya untuk memperluas permukaan jika ada makanan masuk. Ini bagian-bagian organ pencernaan. Hati, lambung, pankreas. Nah, ini adalah usus halus yang kita bahas tadi yang ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong yeyenum, usus penyerapan ileum. Nah, kita akan masuk organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar atau kolon, seperti ini bentuknya. Proses pencernaan yang paling lama ini terjadi di usus besar. Ya, di usus besar terjadi penyerapan air.
Jika penyerapan air berlebihan, kalian akan mengalami sembelit atau susah buang air besar. Yang kedua, terjadi pembusukan makanan, yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Makanya, makanan yang kalian konsumsi, jika dalam bentuk feses, semuanya akan bau karena terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Bagian-bagian di dalam usus besar antara lain, yang pertama ada cecum atau usus buntu. Di sini adalah perbatasan antara usus halus dan usus besar. Nah, bagian usus besar yang kedua adalah umbai cacing atau appendix, yaitu bagian yang terletak di bagian ujung cecum atau bagian usus buntu tadi untuk mencegah adanya infeksi. Jadi kalau terjadi peradangan pada appendix atau umbai cacing, itu tanda bahwa di bagian usus buntunya ada infeksi masuk. Yang ketiga adalah rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar, tempat feses terkumpul sebelum dikeluarkan. Nah, ini bagian-bagian usus tadi. Di sini ada duodenum, usus 12 jari. Yeyunum ada usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Di sini perbatasan antara usus halus dan usus besar ini disebut sebagai cecum. Ini appendix atau umbai cacing tadi. Nah, ini adalah bagian rektum untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Selanjutnya, organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Di anus yaitu tempat pengeluaran feses yang disebut proses defekasi. Saat feses menyentuh rektum, otot lurik akan merangsang defekasi, sehingga secara sadar kita akan mengejan atau berkontraksi. Akibatnya otot polos akan mengendor, sehingga feses keluar dari tubuh. Nah, ini bagian penampang sistem pencernaan kita secara lengkap. Dimulai tadi dari mulut, kerongkongan, lambung. Nah, ini bagian di sebelah sini ada yang namanya hati. Ini kantong empedu. Di bawah lambung terdapat pankreas, ini yang tadi menghasilkan insulin. Kemudian menuju ke usus halus. Ya, tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, yeyunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan, kemudian menuju ke usus besar. Di bagian usus besar ini yang tadi ada cecum, ini yang namanya appendix, ini yang namanya rektum. Disimpan sementara fesesnya, baru dikeluarkan melalui anus. Disinilah terjadinya proses defekasi. Coba kita sebutkan bersama-sama bagian sistem pencernaan tubuh kita. Yang A tadi adalah mulut. Yang B adalah kerongkongan. Ingat, kerongkongan bukan tenggorokan. Yang C, lambung. D, ini bagian usus besar. Yang E, bagian usus halus. F, di sini adalah rektum. Yang G adalah anus. Ini tidak disebutkan tadi, ini hati. Ini di bawah lambung adalah pankreas. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video penjelasan tentang sistem pencernaan yang mempelajari organ pencernaan dari usus halus sampai dengan anus. Setelah menyaksikan tayangan video ini, silakan menjawab latihan yang sudah disiapkan. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.